Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Penyebaran Islam di Indonesia. Islam mulai tersebar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi. Ajaran Islam membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Dalam bidang hukum Islam atau yang dikenal sebagai syariah merupakan sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum pidana, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Menurut Gunawan 2018, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Salah satunya adalah melalui perdagangan dan hubungan diplomatik dengan pedagang Arab dan Persia sejak abad ke-7 Masehi. Mereka membawa serta ajaran Islam dan menyebarkan di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Nusantara. Selain itu, Islam juga masuk melalui jalur pendidikan di mana para ulama dan mubalik dari Timur Tengah dan India datang untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Peran para wali songo juga sangat signifikan dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan melakukan dakwah dan pembangunan pesantren di berbagai wilayah. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa prakemerdekaan merupakan bagian integral dari sejarah panjang bangsa ini. Pada masa itu, hukum Islam telah menjadi salah satu pilar utama dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan pernikahan, warisan, hingga sistem keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Penting untuk memahami bahwa sebelum kedatangan Islam, wilayah Indonesia telah memiliki sistem hukum adat yang telah berjalan selama berabad-abad. Namun, dengan masuknya Islam, terjadilah proses akulturasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan hukum adat yang telah ada sebelumnya. Hal ini menghasilkan suatu harmonisasi yang unik dalam praktik hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua ada ciri perkembangan hukum Islam pra-kemerdekaan. Perkembangan hukum Islam pada masa pra-kemerdekaan juga dipengaruhi oleh kedatangan kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Meskipun Belanda tidak secara langsung menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya, namun ada pengakuan terhadap hukum Islam dalam wilayah-wilayah yang dikuasai. Pada saat yang sama, kolonialisme Belanda juga memicu reaksi dari masyarakat Muslim yang berupaya mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai identitas dan landasan kehidupan mereka. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi gerakan reformasi Islam di Indonesia yang dikenal sebagai gerakan modernis. Gerakan ini bertujuan untuk membawa Islam ke dalam konteks modern dengan menekankan pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan toleransi antar umat beragama. Salah satu tokoh penting yang ada di dalam gerakan ini adalah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912,
yang mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum. Selain Muhammadiyah, ada juga Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU memiliki peran dalam mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan yang sudah ada, termasuk dalam hal hukum Islam, sambil tetap mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan zaman baru. Perkembangan hukum Islam pada masa prakemerdekaan juga terkait erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Gerakan nasionalis Indonesia pada masa itu tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran Islam yang menekankan pada keadilan, persamaan, dan perlawanan terhadap penindasan. Para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Mohatta tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga terwujudnya keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Pada masa prakemerdekaan terdapat juga upaya formalisasi hukum Islam dalam bentuk hukum positif. Meskipun Indonesia belum merdeka sepenuhnya dari penjajahan, namun telah ada upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Contohnya pembentukan Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau MIAI pada tahun 1935 yang bertugas untuk menyusun rancangan undang-undang yang berbasis pada hukum Islam. Secara keseluruhan, perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa prakemerdekaan mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat Indonesia yang heterogen. Dari berbagai kerajaan Islam, gerakan reformasi, hingga perjuangan kemerdekaan, hukum Islam telah menjadi salah satu bagian integral dalam pembentukan identitas dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun masih banyak perbedaan pendapat dan interpretasi dalam praktik hukum Islam, namun nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan toleransi tetap menjadi pijakan dalam upaya membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan beradab. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.